Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja dengan mata kuliah manajemen keuangan dari kelas A1 pagi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Dengan saya, Hendra Rahmat Kurniawan, NIM 21903020049, dan rekan saya pengertian modal kerja. Modal kerja meliputi seluruh aktiva lancar atau aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Modal kerja juga didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Dikutip dalam buku Danang Sunyoto tahun 2013, ada 3 definisi modal yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif di sini yaitu konsep yang menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Lalu, konsep kualitatif yaitu konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja, di mana modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kemudian, yaitu konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Modal kerja menurut W.B. Taylor. Modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dapat dibedakan menjadi beberapa, seperti modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer atau disebut primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal. Pengertian normal di sini adalah dalam artian yang dinamis. Kemudian ada modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Berikutnya ada modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman atau season working capital, yaitu modal kerja yang berubah-ubah jumlahnya disebabkan karena fluktuasi musim. Sedangkan modal kerja siklus atau cyclical working capital, itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjuktur. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada modal kerja darurat atau emergency working capital. Modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya ada pemogokan, bencana alam, perang, dan lain sebagainya yang kondisinya sangat emergency. Kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja ada itu volume penjualan. Perusahaan yang bekerja dengan penjualan yang konstan akan bekerja dengan modal kerja yang relatif konstan pula. Sedangkan perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan membutuhkan modal kerja yang meningkat. Lalu ada faktor-faktor musiman. Beberapa perusahaan akan mengalami fluktuasi musiman dalam permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian ada kemajuan teknologi. Bila mana perusahaan membeli mesin yang dapat mengelola bahan-bahan dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi, memungkinkan perusahaan mengelola bahan-bahan lebih banyak. Persediaan permanen cenderung naik. Kemudian ada kebijaksanaan perusahaan, politik penjualan kredit, dan penentuan persediaan. Pentingnya modal kerja. Pentingnya modal kerja meliputi melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar, kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya, pelayanan terhadap para konsumen, kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Di sini saya Rifki Nugraha Pratama Putra akan menjelaskan tentang kecukupan modal kerja dibagi jadi beberapa
bahan. Yang pertama ada sifat dan jenis perusahaan, yang kedua waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa, yang ketiga harga persatuan barang yang diproduksi, yang keempat syarat pembelian bahan atau barang dagangan, yang kelima syarat penjualan, yang keenam tingkat perputaran modal kerja. Ada lagi namanya kelebihan modal kerja. Yang pertama yaitu pengeluaran obligasi atau saham dalam jumlah besar. Yang kedua penjualan aktiva tak lancar yang tak diganti. Yang ketiga terjadinya laba operasi yang tidak digunakan untuk pembayaran dividen. Yang keempat konversi dari aktiva tetap ke modal kerja. Yang kelima akumulasi sementara dari berbagai dana yang disediakan untuk investasi sampai ekspansi. Adanya kekurangan modal kerja yaitu satu, kerugian usaha, yang kedua kerugian luar biasa, yang ketiga ekspansi perusahaan yang tidak mendapatkan tambang modal kerja, yang keempat kebijakan dividen yang kurang baik, yang kelima penggunaan modal kerja untuk memperoleh aktiva lancar, yang keenam dan terakhir pembayaran utang jangka panjang. Adapun sumber modal kerja, yang pertama hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek, yang ketiga penjualan aktiva tidak lancar, yang keempat penjualan saham atau obligasi. Perkenalkan, nama saya Renaldi Andrian dengan NIM 2190302033 dari kelas A1. Penentuan kebutuhan modal kerja. Periode perputaran modal atau periode terikatnya modal kerja. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lamanya penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka penerimaan piutang. Pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Pengeluaran kas setiap harinya merupakan sejumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembeli bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Sumber modal kerja. Aktiva lancar, modal kerja plus, aktiva tetap minus, hutang lancar, hutang jangka panjang plus, modal plus. Penggunaan modal kerja. Yang pertama pembayaran biaya operasi perusahaan, yang kedua kerugian yang diderita perusahaan, yang ketiga pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar, yang keempat pembelian aktiva tetap, yang kelima pembayaran hutang jangka panjang, yang keenam brief, yang terakhir pembelian kembali saham. Penggunaan modal kerja. Aktiva lancar, modal kerja minus, aktiva tetap plus, hutang lancar, hutang jangka panjang minus, modal minus. Cara pemenuhan kebutuhan hutang bank jangka pendek versus jangka panjang. Dihitung menggunakan jangka waktu kritis. Jangka kritis harian sama dengan 365 dikali buka kurung PL dikurang PC tutup kurung bagi buka kurung PK dikurang PC tutup kurung dikali 1 hari. Jangka kritis bulanan 12 dikali buka kurung PL dikurang PC bagi buka kurung PK dikurang PC tutup kurung dikali 1 bulan. PL tingkat bunga kredit jangka panjang 1%, PC tingkat bunga simpanan, PK tingkat bunga kredit jangka pendek. Jangka waktu kritis MRP jangka waktu di mana biaya untuk kredit jangka pendek sama dengan jangka panjang. Contoh soal, PTX membutuhkan tambahan dana sebesar 10 juta dibutuhkan untuk jangka waktu 320 hari. 20 juta dibutuhkan untuk jangka waktu 100 hari. Pada saat itu diketahui PL 16%, PK 22%, PC 8%. Apakah kebutuhan dana 30 juta dipenuhi dengan kredit jangka panjang atau jangka pendek, dan berapa biaya bunganya? Jawabannya, jangka waktu kritis sama dengan 365 dikali buka kurung 16 dikurang 8 tutup kurung dibagi buka kurung 22 dikurang 8 tutup kurung sama dengan 209 hari. Maka 10 juta dipenuhi dengan kredit jangka panjang, sedangkan 20 juta dipenuhi dengan kredit jangka pendek. Besaran biaya bunga 10 juta dikali 16% sama dengan 1.600.000.
20 juta dikali 22% dikali 100 dibagi 365 sama dengan 1.205.480. Pendapatan bunga sama dengan 45 dibagi 365 dikali 10 juta dikali 8% sama dengan 98.630. Beban bunga bersih sama dengan 2.706.850. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.